Shalom, selamat malam semua. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh ada bersekutu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk memberikan persembahan pujian kita kepada Tuhan, Allah yang layak untuk ditinggikan. Dan biarlah sebentar kita akan mulai ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu biar kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang luar biasa. Kami sudah merasakan bagaimana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi lewat peringatan dan didikan-Mu Tuhan. Kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dan biarkan kami juga boleh mengenal kasih Tuhan lebih lagi lewat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami alami semuanya baik karena Engkau sudah merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah doa kami. Kami mau memulai memuji, memuliakan Engkau, menyembah kepada Tuhan. Dan juga kami mau menyiapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau beracara dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Dan biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi sukacita yang melimpah dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh terus ada kuat dan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita bersyukur punya Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun kita harus melalui setiap didikan dan peringatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Namun kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Seperti fajar yang tidak pernah lupa untuk bersinar dan tidak pernah terlambat untuk menyinari kasih-Nya. Mari kita akan mulai ibadah kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini dan jalan mana yang harus kupilih, Engkau ada menyertai hidup kami Tuhan. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kau tidak pernah terlambat menolong kami seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti
dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, tapi Engkau akan menyertai kami Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru. Tuhan tak pernah janji Yes, langit haleluya. selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak mau kita menyerah, karena Tuhan pun selalu ada bagi kita semua. Dia Allah yang setia, Dia akan menolong kita di saat sulit sekalipun. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Yes. Nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, aku tahu Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam setiap penderitaan kami. Engkau ada dalam setiap kekhawatiran kami. Engkau akan menolong kami Tuhan, tepat pada waktunya. Karena bersama-Mu Bapa akan kulewati semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan ada
kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia menolong kami dalam penderitaan kami, dalam kekhawatiran kekurangan kami, dalam keputusasaan kami. Engkau bersama-sama kami Tuhan, menyertai hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, selama ada Engkau Tuhan, selama bersama-Mu Bapa, kami akan kuat melewati semuanya Tuhan. Karena Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Hanya ada bersama-Mu Tuhan. Tak akan kuragukan kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Amin. Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang
kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau ada bersama kami dalam setiap musim hidup kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Dan bersama-Mu Bapa, kami boleh kuat melewati setiap halangan rintangan kehidupan ini Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami boleh melihat bagaimana rencana-Mu baik bagi kami Tuhan. Dan Engkau akan jadikan kami seturut apa yang Engkau mau. Seturut apa yang Engkau mau Tuhan, yaitu hidup yang berarti bagimu, hidup yang berarti bagi sesama kami Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, boleh semata-mata untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan jelas kepada kami Tuhan. Dan biarkan hati kami, telinga kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berbuah yang baik, berbuah yang banyak, berbuah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini hanya kepadamu. Mari Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Kembali kita bisa berjumpa kembali dalam doa pada malam hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah memperkatakan bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan itu baik, ada amin. Dan berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, yang ingin diberkati boleh angkat tangan, amin. Ya, semua mau diberkati Tuhan. Bicara berkat, semua memang senang untuk menerima berkat. Tetapi Bapak Ibu, hari ini saya ingin memberitahukan kebenaran firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca. Tuhan memang merencanakan untuk memberkati kita. Tetapi berkat itu datang tidak langsung secara tiba-tiba. Melainkan Tuhan akan membentuk kehidupan kita bagaikan tanah liat untuk menjadi bejana yang indah. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk pergi melihat kepada tukang periuk? Karena Tuhan ingin menunjukkan langsung kepada Yeremia agar dia bisa menuliskan. Dan dari tulisan Yeremia hari ini kita mengerti. Ketika Yeremia datang ke tukang periuk, maka Yeremia melihat bagaimana tukang periuk itu membuat periuk atau bejana yang indah itu berasal dari tanah liat. Tanah yang biasa, tanah yang diinjak, tanah yang mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa tanah itu akan menjadi berharga. Saudara yang dikasih Tuhan, tanah liat itu tidak menentukan bentuknya sendiri. Tanah itu akan tetap menjadi tanah sampai akhirnya tanah itu diambil, lalu diolah dan dipersiapkan untuk menjadi bahan pembentukan. Di tangan tukang periuk ini, tanah itu tidak pernah bisa melawan. Tanah itu tidak protes ketika sedang diproses.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kehidupan kita ini dipilih dan diambil oleh Tuhan, sehingga kita dipisahkan dari dunia yang kotor, dunia yang penuh dengan dosa ini untuk menjadi umat pilihannya. Dan saat ini Bapak Ibu, kita mungkin kurang menyadari. Itulah sebabnya saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa saat ini Tuhan sedang memproses hidup kita dari kehidupan manusia yang biasa, manusia yang mungkin tidak berarti, dipilih dan diangkat Tuhan, dan saat ini Tuhan sedang membentuk kita. Saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12 menjadi ayat tema kita. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan jadi orang yang keras hati. Firman Tuhan sudah datang mengajar kepada kita untuk membawa perubahan dalam hidup kita. Di tangan Tuhan, firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita untuk membentuk kita. Yang suka marah, Tuhan ingin kita punya penguasaan diri. Untuk merasa bukan kita yang paling hebat. Untuk kita bisa menerima kekurangan orang lain. Memang seringkali manusia itu kurang sabar. Tuhan ajarkan kepada kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak tepat atau mungkin sesuatu yang perlu diajar, kita seharusnya belajar seperti Tuhan mengajar kita. Tuhan itu sabar sama kita. Dia tidak gunakan kekerasan untuk mengajar kita. Tetapi dia begitu lembut untuk mengajar kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, khususnya buat keluarga kita, buat orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita melihat mereka mungkin melakukan kesalahan, kita bukan hakim. Kita harus mengingatkan mereka dengan kasih Tuhan. Memberitahukan dengan jelas apa yang harus dirubah. Mereka yang bermalas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan, ajak mereka untuk ingat kembali tentang kasih Tuhan dan sadarkan mereka kita tidak bisa hidup tanpa kemurahan Tuhan. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu memaki-maki, tidak perlu menghakimi yang mengatakan kalau seseorang tidak mau ke gereja maka dia akan tidak diberkati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita gunakan cara yang baik. Mengingatkan mereka, ayo kita ke gereja, ayo kita bersyukur sama Tuhan. Dan kita tahu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin kurang setia, Tuhan sudah baik. Apalagi kalau kita setia sama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita saat ini untuk kita bisa menjadi tanah liat yang baik. Yang di tangan tukang periuk dibentuk. Mungkin saat itu kita tidak pernah membayangkan kita akan ditekan, di kiri, di kanan, akhirnya kita jadi sebuah bentuk yang baru. Nah demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita kadang-kadang selalu ingin cepat-cepat. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu berkuasa, kita pengen cepat-cepat dijawab sama Tuhan. Tetapi kita juga harus percaya bahwa firman Tuhan mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Artinya Tuhan tahu waktu yang paling tepat bagi kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita mengalami tantangan atau rintangan. Tuhan tahan kita. Tuhan mau kita ikuti dulu kehendak Tuhan. Saya mau kasih kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Satu ketika saya sudah terlambat untuk mengikuti sebuah acara di luar kota. Dan pada waktu itu saya sedang mengendari mobil, seharusnya karena saya berangkat pagi-pagi, saya harus berangkat atau pergi dengan cepat. Saya harus pergi dengan ngebut. Tetapi saat itu Roh Kudus seperti mengingatkan kepada saya untuk belok ke sebuah pompa bensin. Saya melihat mobil yang saya kendarai, isi bensinnya masih setengah. Karena situasi yang terburu-buru seharusnya saya bisa berkata nanti saja. Kalau sudah selesai baru saya isi bensin. Karena sekarang sudah terlambat. Tapi Roh Kudus begitu mendesak saya untuk belok. Dan
puji Tuhan saya ikuti. Saya nggak habis pikir, kenapa saya isi bensin padahal saya sudah terlambat. Bukankah ini akan membuat saya menjadi lebih terlambat? Dan selesai saya isi bensin, saya kembali bergegas untuk mengejar ketinggalan waktu itu. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Tadinya jalanan lancar, tapi sekarang keadaan menjadi macet. Dan saya merasa menyesal dengan keputusan saya yang saya ambil. Seharusnya kalau tadi saya tidak isi bensin, bisa jadi jalanan lancar dan saya tidak akan terlalu terlambat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lewat daripada kemacetan itu, saya melihat ada satu peristiwa kecelakaan. Dan ternyata kecelakaan besar yang terjadi. Kebetulan mobilnya sama dengan mobil yang saya kendarai. Warnanya pun sama. Dan disitulah seperti Tuhan berbicara kepada saya. Lihat, kalau bukan Tuhan yang menahan saya untuk tidak bergerak terlalu cepat, bisa jadi kendaraan saya atau sayalah yang mengalami kecelakaan itu. Tapi puji Tuhan, saya boleh diajar oleh Tuhan untuk sabar. Saya boleh diajar untuk melakukan sesuatu yang seringkali nggak masuk dalam akal. Tetapi itu mendatangkan kebaikan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah kalau Tuhan sedang membawa Bapak Ibu berjalan dalam kehidupan ini, ikutilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita maju, maju, jangan berdiam diri. Kalau Tuhan suruh kita untuk tunggu, maka taatilah, jadilah sabar, jadilah percaya sama Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan menyingkapkan kepada kita kebaikan Tuhan yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita itu terjadi. Seperti saya tidak mengalami kecelakaan. Memang terlambat, tetapi bukan berarti saya sengaja. Memang sesuatu yang tidak disengaja. Tapi saya bisa bersaksi bahwa karena Tuhan melindungi saya melalui caranya yang ajaib. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita boleh belajar untuk menerima proses hidup dalam Tuhan. Tuhan izinkan kita mungkin tidak terlalu banyak uang. Karena banyak orang ketika banyak uang mereka menjadi cinta uang atau hamba uang. Tuhan izinkan kita berkekurangan. Itu karena Tuhan juga mengajar kepada kita untuk jangan mengandalkan uang. Jangan mau diatur sama uang. Tapi kita harus jadi anak Tuhan. Jadi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang mungkin merasa kemampuan saudara terbatas. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara diberikan kemampuan yang lebih, bisa jadi saudara menjadi sombong. Saudara merasa hebat lebih daripada yang lain. Atau kalau Bapak Ibu Saudara memang diberkati Tuhan dengan kelebihan, janganlah menjadi sombong. Memang untuk menguasai diri itu perlu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan pada saat ini, jadilah orang yang siap untuk dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siap untuk menjadi kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Seperti firman Tuhan mengatakan, orang akan melihat kehidupan kita yang baik, tetapi memuliakan nama Tuhan di surga. Puji Tuhan, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa jadilah orang yang bersedia untuk dibentuk Tuhan. Jadilah orang yang bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Jika kita mau dibentuk, maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi indah dan berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji nama Tuhan. Kami bisa membawa doa kami kepada Tuhan, permohonan kehidupan kami Tuhan. Ada banyak kebutuhan dan tantangan kehidupan kami. Dan kami serahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup menolong kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Untuk kami sadar bahwa kehidupan kami adalah bagaikan tanah liat. Di tangan Tuhan yang akan dibentuk menjadi bejana yang indah. Tuhan kami mau menjadi seperti apa yang Engkau bentuk dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang menjadi rencana-Mu adalah rencana indah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi tanah liat
yang mengikuti setiap bentukan daripada tangan seorang tukang periuk ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa, bentuklah kami Tuhan. Hati yang keras Engkau lembutkan. Orang-orang yang suka marah, Engkau berikan kesabaran sehingga kami menjadi orang yang tidak menjadi suka marah-marah. Orang yang mungkin tadinya khawatir, hari ini kami boleh percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Bahkan kami bisa menjadi orang yang murah hati, kami bisa memberi, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami menjadi orang yang baik, kami menjadi penolong buat sesama. Mereka merasakan dampak yang besar dalam kehidupan kami yang mencerminkan Kristus. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Kehidupan kami yang sederhana ini boleh dipilih dan dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dalam rumah tangga mereka Tuhan berkati. Dalam pekerjaan mereka Tuhan pimpin dan Tuhan tolong semua dapat dikerjakan dengan baik. Dan juga pekerjaan mereka boleh berhasil ya Bapak. Kami berdoa bagi yang sekolah, yang kuliah, berkati dengan hikmat akal budi, supaya mereka boleh menyelesaikan tugas pendidikan mereka dengan baik. Tuhan kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Engkau bisa menjamah segala sakit penyakit yang ada. Saat ini kami berdoa bersama dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan yang ajaib menjamah dan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit ini Tuhan. Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan di dunia ini. Tuhan Engkau tolong, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, berbicaralah dengan mereka, tuntunlah hidup mereka. Mungkin ada hal-hal yang harus dirubah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biar mereka memiliki kerendahan hati untuk dibentuk dan dirubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia dengan pemimpin yang baik. Berkati Indonesia dengan perekonomian yang baik. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Hati yang bijaksana untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kehidupan kami. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan. Agar gereja-gereja ini bisa tetap melayani umat-Mu Tuhan, bahkan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan di tengah sulitnya kehidupan. Mereka boleh datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar hidup mereka boleh menerima pengampunan dan pemeliharaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami serahkan segalanya dalam doa kami ini khususnya hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam segala aktivitasmu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin.